Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Salma Salsabila, Utapia Indrianti, dan saya sendiri Zaki Abdul Aziz. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal kami dengan judul Pengaplikasian Layanan Bimbingan dan Konseling di Masa Pandemi COVID-19. Saya Zaki Abdul Aziz sebagai pemateri pertama akan menyampaikan bagian abstrak dan pendahuluan. Baiklah, untuk bagian abstrak, 2020 mungkin adalah tahun yang tidak sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Berbagai rencana di tahun ini dibatalkan karena dikejutkan dengan wabah virus corona atau COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Pemerintah telah mengeluarkan status darurat bencana dan akhirnya memutuskan untuk melakukan lockdown di Indonesia mulai tanggal 20 Maret 2020. Pembelajaran daring yang diinstruksikan oleh pemerintah juga ditetapkan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Kegiatan pembelajaran secara daring sangatlah beragam, antara lain dapat dilaksanakan melalui Google Classroom, Zoom Meeting, Google Meeting, TV edukasi, dan masih banyak aplikasi lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah studi kepustakaan. Apa itu studi kepustakaan? Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, internet, dan sumber-sumber lain. Dan di penelitian kali ini kami menggunakan Google Form dengan memberikan beberapa pernyataan yang bersangkutan dengan penelitian kami. Dengan data-data yang berhasil kami kumpulkan, penelitian ini membahas tentang bagaimana penerapan layanan konseling di masa pandemi. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pendahuluan. Pada akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan hadirnya wabah virus corona. Virus dengan nama lain COVID-19 ini pertama kali hadir di kota Wuhan, Cina, dan dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok kota, negara, bahkan dunia, tak terkecuali Indonesia. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa adanya 2 orang warga Indonesia yang terjangkit COVID-19. Pengumuman Presiden inilah yang menjadi awal mula penyebaran COVID-19 di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Hampir di setiap negara yang terdampak COVID-19 menerapkan sekolah dari rumah atau melakukan lockdown. Hal ini menyebabkan keharusan adanya adaptasi kebiasaan baru dalam hal belajar, yang tadinya belajar melalui face to face atau langsung bertatapan dengan guru, harus berubah menjadi belajar daring atau belajar dari rumah. Tetapi sistem pembelajaran jarak jauh ini tetap membutuhkan peran guru, dosen, dan orang tua dalam pelaksanaannya. Perbedaan layanan bimbingan dan konseling dengan materi pelajaran lainnya adalah layanan bimbingan dan konseling tidak memberatkan siswa dengan tidak memberikan materi atau tugas-tugas yang memberatkan siswa. Layanan bimbingan dan konseling menyajikan layanan dalam pembelajaran daring melalui format yang bermakna bagi siswa. Guru bimbingan dan konseling berperan untuk mengatasi hambatan belajar peserta didik, mengembangkan karakter baik di rumah, dan bagaimana membantu siswa dalam mengembangkan life skill atau keterampilan hidup sehari-hari. Meski pemerintah mulai mensosialisasikan bagaimana tata cara belajar secara daring, pada realitanya masih banyak pihak yang belum siap menjalankan sistem belajar seperti ini. Pada awal penelitian, kami membuat sebuah kuesioner yang kami bagikan melalui Google Form kepada 27 siswa dari berbagai sekolah di Indonesia pada tingkatan kelas 4 SD sampai dengan kelas 12 SMA. Hasil penelitian tersebut kami rangkum dalam tabel di atas. Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa secara proses pembelajaran daring, termasuk dari penjelasan guru terhadap materi dan media yang digunakan selama proses pembelajaran, meraih respon yang cukup positif dari para siswa. Akan tetapi, walau siswa dapat beradaptasi dari proses pembelajaran, tidak dipungkiri bahwa hasil penelitian di atas menyatakan bahwa masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas dan cukup juga banyak siswa yang mengalami kendala selama proses pembelajaran secara daring ini. Dalam hal ini tidak dipungkiri bahwa banyak siswa yang mengalami stres dan penurunan minat belajar. American School Counseling Association
menyatakan bahwa konselor sebagai bagian dari masyarakat digital perlu untuk memilih dan menggunakan teknologi dan aplikasi perangkat lunak dalam meningkatkan pelayanan akademik, karir, dan perkembangan sosial emosional. Artinya, konselor berhak untuk menggunakan teknologi dan aplikasi perangkat lunak untuk membantu siswa mengentaskan dan menangani permasalahannya. Jadi dalam hal ini konselor memiliki kewajiban yang sama sebagai layaknya guru mata pelajaran ataupun guru wali kelas seperti itu. Kita lanjut. Guru pembimbing dapat menjalankan perannya sebagai guru mata pelajaran ataupun guru wali kelas, yakni melalui berbagai media online. Seperti kita tahu, banyak guru yang menggunakan WhatsApp ataupun Instagram sebagai media pembelajaran. Pada seminar pelatihan Unmer Malang tentang model layanan konseling di masa pandemi COVID-19, menyatakan bahwa guru konseling dapat menggunakan berbagai aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Schoology, Google Classroom, dan lain sebagainya untuk memberikan greeting ataupun pesan-pesan positif sebagai motivasi dari para siswa. Jadi dalam hal ini tidak hanya kewajiban dari guru mata pelajaran ataupun guru kelas, wali kelas yang memberikan materi kepada siswa, akan tetapi guru konselor juga diwajibkan untuk memberikan materi selama masa pandemi seperti ini. Sebelum menjalankan tugasnya dalam memberikan layanan konseling, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh konselor, seperti kuota internet, download beberapa aplikasi untuk pembelajaran, dan pemahaman yang lugas dalam penggunaan media online maupun media sosial. Dalam hal ini dimaksudkan apa? Konselor tidak boleh gaptek alias gagap teknologi. Konselor harus cerdas dan harus dapat memahami bagaimana dunia digital ini berkembang. Hal ini ditujukan untuk apa? Sehingga tercipta atmosfer baru dalam diri peserta didik yang dapat meningkatkan minat belajar mereka meskipun dari rumah saja. Guru konseling hendaknya menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua siswa. Menurut Feldman, dukungan moral orang tua atau wali sangat diperlukan untuk memotivasi siswa belajar. Apalagi di masa pandemi seperti ini, diharapkan orang tua dapat menguatkan dan memberi semangat kepada anaknya masing-masing dalam mengikuti pembelajaran online dan menyediakan sarana pembelajaran seperti laptop, handphone, Android, dan mereka juga menyediakan kuota untuk sang anak belajar seperti itu. Konselor juga perlu memperhatikan dalam hal pemberian layanan responsif kepada peserta didik yang mengalami masalah. Layanan responsif itu apa? Layanan responsif adalah layanan yang diberikan kepada klien atau peserta didik yang mempunyai masalah dan memerlukan pertolongan sesegera mungkin. Sebab jika tidak diberikan pertolongan sesegera mungkin dapat menimbulkan gangguan pada proses pencapaian tugas perkembangan dalam dirinya. Dalam hal ini mungkin kalian pernah dengar berita banyak anak-anak yang stres atau banyak bahkan ada beberapa siswa yang bunuh diri karena stres menghadapi tugas yang menumpuk ataupun tidak paham akan materi pembelajaran. Berarti dalam hal ini guru konselornya kurang ngeh nih kalau anak ini nih butuh pertolongan seperti itu. Beberapa layanan konseling yang diberikan kepada siswa di sekolah yaitu yang pertama layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan konseling individu, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan penguasaan konten, layanan pembelajaran, serta layanan konsultasi. Layanan konseling yang tadi saya sebutkan dapat dilaksanakan sesuai prosedur normal jika peserta didik melaksanakan sekolah tatap muka, yakni sekolah pada umumnya seperti sebelum pandemi datang ke negara kita tercinta. Lain halnya saat pandemi seperti ini. Mungkin beberapa siswa yang ingin berkonsultasi secara pribadi kepada guru konseling dapat berkomunikasi melalui media interaksi pribadi seperti chat pribadi Instagram, WhatsApp, Line, Telegram, atau aplikasi lainnya. Guru BK juga memberikan layanan perencanaan individual untuk membantu peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan cita-citanya. Seperti itu. Jika banyak siswa yang berkonsultasi dengan permasalahan yang sama, guru konseling dapat membuatkan suatu grup di WhatsApp atau di Telegram, yang artinya dalam hal ini guru konseling dimudahkan untuk memberikan suatu layanan kepada sekelompok siswa dengan latar belakang masalah yang sama.
Perlu diingat bahwa masih banyak peserta didik yang belum mahir dalam menggunakan media online. Dalam hal ini, guru pembimbing dapat memulai dalam pemberian layanan melalui media yang paling sederhana seperti WhatsApp. Dan selanjutnya, para peserta didik dapat diarahkan untuk memakai media yang lain seperti Zoom, Google Classroom, Schoology, Google Meet, dan lain sebagainya. Pemilihan layanan bimbingan pun disesuaikan dengan jumlah siswa dan topik yang akan diangkat dalam suatu layanan. Jadi siswa dikelompokkan berdasarkan minat dan bakatnya masing-masing atau berdasarkan permasalahan yang sama. Agar lebih menarik minat siswa, bimbingan kelompok secara online dapat menggunakan media video conference seperti Google Meet atau Zoom agar guru bisa merancang, menyampaikan, dan mengatur jalannya pembelajaran lebih mudah. Meskipun bimbingan kelompok hanya terdiri dari sedikit kelompok siswa. Melansir laman ayobandung.com, selama masa pandemi, hendaknya guru pembimbing memberikan layanan dasar yang difokuskan pada kecakapan hidup, seperti penyesuaian diri pada kebiasaan baru atau new normal di masa pandemi COVID-19, lalu penguatan keterampilan belajar, membangun keterlibatan dan motivasi peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara mandiri. Selama masa pembelajaran, guru BK berkolaborasi dengan guru mata pelajaran dan guru wali kelas untuk membantu mengidentifikasi, memberikan dukungan, dan membantu pengentasan masalah peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Lalu dalam hal ini adanya kegiatan dukungan bagi orang tua peserta didik juga diperlukan untuk memberikan pendampingan kepada peserta didik selama pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah dan pendampingan untuk pemberian layanan responsif dalam membantu peserta didik untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi, baik permasalahan pribadi, akademik, sosial, maupun permasalahan karir. Layanan konseling individual maupun kelompok dapat dilaksanakan secara daring dengan perantara media komunikasi seperti chat, pribadi atau aplikasi pada sosial media lainnya. Guru konseling ditantang untuk mampu menghadapi era di mana semua serba digital. Update dan upgrade sangat diperlukan bagi guru konseling. Sebenarnya tidak hanya guru konseling, tapi guru wali kelas ataupun guru pelajaran dan semua guru di dunia memerlukan adanya skill untuk memahami dunia digital. Jika biasa layanan konseling dilaksanakan tatap muka, pada era ini konseling dilaksanakan dengan basis dunia maya atau biasa disebut dengan cyber counseling. Udah pernah dengar belum? Hal ini memiliki implikasi yang besar terhadap perkembangan diri peserta didik dan dianggap sebagai salah satu bentuk dari pertanggungjawaban keilmuan dari seorang konselor profesional. Jadi untuk menjadi konselor profesional, kita semua, para guru konselor harus dapat memahami dunia digital. Menurut beberapa penelitian, kendala terbesar yang dialami oleh guru pembimbing atau guru konselor adalah mereka kesulitan dalam menghubungi siswa dan tidak mengetahui apakah siswa tersebut memperhatikan penjelasannya atau tidak pada saat pemberian layanan. Sedangkan kendala yang dialami para siswa adalah keterbatasan kuota, jaringan sinyal yang sulit, dan beberapa dari siswa belum memiliki handphone atau Android sendiri sehingga harus meminjam kepada orang tua ataupun kakaknya. Baik, sebagai penutup dari jurnal yang kami buat, sebagaimana yang telah dijelaskan di pembahasan bahwasannya penelitian yang dilakukan oleh peneliti berupa kuesioner yang dibagikan kepada 27 siswa di Indonesia menyatakan bahwa hasilnya positif. Ini berarti bahwa sebagian besar siswa di Indonesia tidak mengalami banyak masalah ketika melaksanakan pembelajaran daring. Tetapi sebagian kecil dari mereka menyatakan bahwa mereka mengalami masalah ketika melaksanakan pembelajaran daring. Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan peran konselor dan pengaplikasian layanan bimbingan dan konseling di masa pandemi COVID-19 ini diantaranya yang pertama, konselor menggunakan sosial media atau layanan online untuk mengatasi masalah siswa. Nah, ini menjadi alternatif ketika membantu menyelesaikan masalah siswa di masa pandemi. Nah, untuk yang kedua, konselor menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Di sini, orang tua siswa sangat-sangat berperan untuk mendukung pembelajaran daring siswa. Dan di sini, konselor harus berkomunikasi guna menanyakan dukungan-dukungan yang diberikan oleh orang tua kepada siswa. Nah, yang ketiga, konselor harus responsif terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa.
Di sini konselor harus bersikap sigap terhadap masalah yang dihadapi oleh siswa. Konselor harus sesegera mungkin membantu mengatasi masalah-masalah siswa. Dan yang terakhir, di sini konselor harus memberikan layanan yang difokuskan terhadap kecakapan diri. Misalnya penyesuaian terhadap kebiasaan baru di masa pandemi atau ketahanan-ketahanan untuk melalui kesulitan di masa pandemi. Nah, itu saja pemaparan jurnal yang kami buat yang berjudul Pengaplikasian Layanan Bimbingan dan Konseling di Masa Pandemi COVID-19. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.